Disiarkan langsung dari studio Sutarman Dental Care Samarinda, membahas topik terhangat tentang seputar Nusantara, dikemas dengan konsep obrolan santai bersama Eni Sutarman di Podcast Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eni Sutarman di Podcast Nusantara. Dan kami ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-76 kepada para polisi kita, Polisi Republik Indonesia yang menjaga juga masyarakat Indonesia, melayani dengan hati. Kali ini dalam rangka Hari Bayangkara, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sisi lain dari polisi kita. Siapakah yang akan hadir di sini? Istimewa, sangat istimewa, karena beliau-beliau ini sangat dicintai oleh masyarakat. Beliau ada yang polisi, tapi beliau yang di hadapan saya ini bukanlah seorang polisi. Kenapa beliau tetap dicintai walaupun bukan seorang polisi? Beliau adalah bermitra dengan polisi. Kalau di Samarinda sudah tidak asing lagi, tapi siapa tahu ada yang belum tahu. Nah, siapa sih beliau? Kita perkenalkan. Beliau adalah Ketua FKPM. Monggo dengan Bapak siapa nih kita? Saya kebetulan Ketua FKPM Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dengan Bapak Marno. Dengan Pak Marno Mukti. Ya. Mohon maaf. Iya, kalau saya udah kenal kok. Dan dengan Bapak wakilnya, Bapak Dani Sopian, saya kenalkan langsung. Monggo Bapak Dani, perkenalkan lagi nih Pak. Sebagai apa nih Bapak di FKPN? Perkenalkan, saya Dani Sopian, Wakil Ketua FKPN. Iya. Terima kasih Bapak, saya ingin bertanya untuk yang belum tahu. Sudah tahu tapi mungkin juga bisa jadi sebenarnya apa FKPN. Tahu sih Pak FKPN, tapi sebenarnya apa FKPN itu? Terima kasih Bu. Ya. Pada kesempatan malam ini kami sudah diundang di podcastnya Eni Sutarman. Ya, podcast emak-emak pertama di Samarinda. Iya. Kalimantan Timur. Amin. Iya. Apa sih sebenarnya FKPN itu? Iya Pak. Sebagian masyarakat sudah banyak tahu, Iya. sebagian tahu. FKPM adalah kepanjangan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Iya. Apakah FKPM ada dasar hukumnya? FKPM dibentuk berdasarkan Skep Kapolri nomor 737/10 tahun 2005, kemudian diperbarui peraturan Kapolri atau Perkap itu nomor 03 tahun 2015. Kemudian diperbarui lagi Perpol, peraturan polisi nomor 01 tahun 2001. Jadi FKPM, tujuannya dibentuk FKPM adalah untuk menggalang rasa kebersamaan di antara seluruh komponen masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan secara bersama-sama. Nah itu poin penting dari lahirnya FKPM di Indonesia, bukan Samarinda ya. Karena FKPM ini kan dasarnya adalah perpol, peraturan polisi. Jadi bukan peraturan lokal, bukan. Di seluruh Indonesia sebenarnya ya terbentuknya. Di seluruh Indonesia dan dibentuk per wilayah, per polsek di setiap kelurahan maupun kecamatan di seluruh Indonesia. Itu ya Pak ya. Jadi kalau Pak Dani nih Pak, berapa sih sebenarnya anggota FKPN sendiri dan kapan sebenarnya berdirinya ini? Yang FKPN Bapak pimpin berdua ini. Awal pertama ya tahun 2005 ya. 2005, jadi sudah berapa tahun ya Pak? Lama ya sudah? Sekitar 25 lah anggota yang di Kelurahan Pelita ya. Jadi kalau dari sekian lamanya dan anggotanya hanya 25 ya Pak. Jadi semacam eksklusif sih menurut saya. Kenapa eksklusif? Karena mungkin tidak semua orang mau mengabdikan dirinya di situ. Kira-kira
apa sih Pak yang menyebabkan Bapak berdua ini dan rekan-rekan yang 25 orang ini mau mengabdikan dirinya tanpa, mohon maaf ini tanpa ada tanda jasanya ya Pak ya? Tidak diberi tanda jasa juga kan ya Pak? Betul. Tidak, apalagi mohon maaf, apalagi ini ya Pak ya. Iya. Apa Pak yang melatar belakangi Bapak? Yang melatar belakang kita tujuan kita memang murni ingin membantu permasalahan-permasalahan masyarakat. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan di masyarakat, utamanya adalah tindak pidana ringan, apalagi dengan lahirnya tindak pidana ringan atau dikirim, apalagi dengan lahirnya peraturan Mahkamah Agung kalau nggak salah tahun 2012 terkait dengan kirim tersebut yang nilai kerugiannya di bawah 7,5 juta, kalau bisa jangan tidak usah dinaikkan. Selesaikan secara baik-baik dengan proses mediasi, kemudian dibuatkan surat kesepakatan bersama, disaksikan oleh tokoh masyarakat, Babin Kamtibmas, jadi untuk mengikat para pihak agar mungkin tidak mengulangi. Tidak usah ke ini ya Pak ya. Jadi sebisa mungkin lah diupayakan diselesaikan di tingkat FKPM, tidak harus ke kantor polisi. Tujuannya adalah oh, jadi itu rupanya yang menyebabkan masyarakat sudah kita tidak bisa nih melaporkan ke kantor polisi, jadi larilah ke FKPM. Tapi kayaknya ada juga ya Pak yang kasus-kasus yang termasuk lumayan besar juga, tapi mampir juga akhirnya ke FKPM, iya Pak ya? Pertama gitu, FKPM itu menerima laporan kasus apapun ya. Oh iya. Pertama kita tanya dulu kasusnya itu seperti apa, kemudian TKP-nya di mana, gitu. Pertama kalau memang TKP-nya di luar Kelurahan Pelita, ya kita arahkan yang bersangkutan atau korban untuk melapor ke Babin Kamtibmas di wilayah di mana terjadi kejadian tersebut, gitu, dengan FKPM di sana. Kalau memang umpama dia tidak mau, saya pengen Pak kasus ini diselesaikan di FKPM aja, gitu kan? Ya kita akan coba bantu, tapi kita juga akan tetap koordinasi dengan Babin Kamtibmas setempat. Artinya komunikasi itu wajib dilakukan. Gitu. Kalau memang dia tetap keberatan atau tidak mau dimediasi, ya kita arahkan untuk laporan ke Polsek maupun Polres. Ya, kalau memang dia tetap keberatan, ya kan, tidak mau diproses mediasi. Nah seperti kasus-kasus KDRT, namanya juga lagi panas, dia tidak mau Pak, saya mau menjarakan suami saya, ya kan? Sudah kita coba melalui proses mediasi, tetap dia tidak mau Pak, pokoknya saya mau bikin kapok ini suami saya mau bikin laporan. Mak banget pokoknya. Ya kalau memang seperti itu, silakan Anda ke rumah sakit. Kalau memang ini kasus KDRT, bikin visum ya Pak. Visum dulu, kemudian baru bikin laporan ke Polres maupun Polsek. Tetap dibantu dan dikawal ya Pak ya. Tetap kita mengarahkan seperti itu. Bersangkutan ngotot untuk melapor. Tapi kalau itu tindak pidana murni ya kita arahkan ke Polres atau Polsek. Tapi di sisi lain FKPN tetap ini ya ikut mengawal ya Pak ya. Jadi ikut mengawal, bahkan kalau yang saya dengar juga FKPN di dalam anggota FKPN sendiri ada juga pengacaranya ya Pak ya. Ada pengacara. Ya, sebetulnya FKPM ini kan anggotanya siapapun boleh bergabung sesuai dengan peraturan Kapolri. Anggota FKPM terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokohnya emak-emak, tokoh pemuda, kemudian berbagai macam profesi dan latar belakang. Silakan kalau mau bergabung di FKPM, mau itu dari profesi sebagai pengacara. Tapi harus di Pelita ya Pak, berarti ya Pak ya? Ya semua FKPM bisa. Oh bisa. Misalnya saya mau bergabung ke FKPN, saya bukan warga Pelita boleh ya Pak? Oh, sebetulnya kita tidak ada masalah sih Bu. Tapi kalau di sini ada FKPM ini masuk ke mana nih? Ini pelabuhan ya. Nah, kalau di sini ada FKPM-nya,
bergabung. Oh gitu ya Pak. Ya. Tapi saya nggak boleh ikut ke FKPN Bapak yang Koordinasi dulu. dicintai oleh mama ini, nggak boleh ya Pak? Koordinasi dulu dengan Babin Kaptimas di sini. Oh gitu. Ya. Iya. Saya lapor dulu berarti. Iya. Atau Ibu mungkin nanti bisa bicara dengan Babin Kaptimas, ayo kita bentuk FKPN di Kelurahan Labuhan. Oh begitu. Boleh. Iya boleh. Ini kan artinya niat ini kan muncul dari masyarakat. Iya betul. Biasanya kalau niat itu muncul dari masyarakat, Bu, Untuk membantu masyarakat membantu juga. masyarakat, Iya. pasti akan berjalan dengan baik. Beda dengan masalahnya itu organisasi dibentuk oleh orang lain, Betul. ya kan? Pasti tidak akan berjalan dengan baik karena seperti ada keterpaksaan dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau muncul dari hati nurani sendiri, Berani, Pak. dari masyarakat itu sendiri, saya yakin itu akan pasti Boleh. bagus hasilnya. Kalau dengan Pak Dhani Sopyan, ini sebenarnya apa sih Pak pengalaman Bapak yang melatar belakangi? Udah aku masuk FKPM aja. Apa sih Pak, pernah ada sesuatu? Wah ini saya harus membantu masyarakat ini. Kira-kira apa nih Pak? Itu tergantung niat. Iya. Niat Tadinya kita- kenapa ini Pak? Ya istilahnya Niatnya timbul dengan tiba-tiba. timbul dengan keikhlasan kita Iya. membantu masyarakat, membantu orang-orang yang enggak harus Mampu. dibantu, mampu yang enggak mampu, Ya nggak apa mampu itu. ya. Itu kita timbul di situ, niat kita di situ, baru kita istilahnya langsung bergabung di FKPM. Jadi niat dari dasar Ya, hati ya, timbul ingin membantu masyarakat. Nah. Pengalamannya apa nih Pak yang paling berkesan sekali saat membantu masyarakat di FKPN ini? ya kalau pengalamannya itu istilahnya kalau tengah malam Dibangunin. Ya, ada masalah Ibu di marah wilayah nggak ini kita, kalau ya. kira-kira dibangunkan? Istilahnya kita kadang-kadang ada di kebakaran Kegiatan, di wilayah, ada kejadian ya. kejadian-kejadian apa, masalah KDRT, masalah apa, laporan-laporan itu kita datangin dulu sebelum ke kepolisian. Oh, sebelum kepolisian. Ya. Jadi Bapak memediasi sebenarnya, membantu polisi lah. Membantu polisi. Oh, gitu. Kira-kira Ibu keberatan nggak itu Pak kalau malam-malam dibangunkan untuk Kita lagi nanya sama Ibu? itu biasanya Wah, dikasih Bapak paham ini dulu, wes, itu. dikasih pemahaman dulu. Oh iya. Kita memang di FKPM itu istilahnya kerja sosial yang di dalamnya betul-betul. Jadi Ibu memang Ya. sudah apa namanya mengikhlaskan Bapak ya untuk masuk ke FKPM itu. Karena kalau Ibu nggak ikhlas nggak bakal juga kan ya Pak ya masuk. Nggak akan terlaksana kalau pas pamit Ibu malam-malam terus nggak diperbolehkan Ibu, paling Bapak juga nggak akan berani keluar rumah ya Pak. Iya. Kalau pulang nggak boleh tidur. nah itu Tidur di luar kan? dibawakan bantal keluar mungkin dengan Ibu, pernah nggak Pak gitu? Belum pernah sih. Oh jangan ya Pak. Nanti kayaknya perlu deh perasaan Ibu gimana sih? Perlu kita wawancarai. Bukan hanya bapaknya aja ya. Sebenarnya perasaan Ibu gimana sih itu Bapak bergabung di FKPM ini? Kalau Pak Parno apa pengalaman yang paling berkesan saat ada di FKPN ini? Ya, yang paling berkesan ya ketika menangani kasus-kasus yang cukup unik ya. Iya. Itu ya. Apa aja nih Pak yang unik di Samarinda ini kira-kira? Ya, banyak sih kasus-kasus yang unik seperti pencurian angka, Iya. suami istri, Ya, iya. jam berapa? Jam 6 pagi itu ya. Jam pagi. Jam 6 pagi kita dapat laporan ada pencurian angka. Nah, Di daerah mana ini Pak? kebetulan dekat pos kita Bu, Oh. di Jalan Kayu Usman Iya, Ibrahim. Nah di situ terus kemudian kita bawa ke posko, Iya. kan mau dipukuli masyarakat. Iya. Ya kan kita amankan, kita bawa ke posko, kemudian kita tanya kenapa kok sampai mencuri nafkah dan sebagainya. Iya. Sudah berapa kali melakukan pencurian, ya kan? Kita juga sering. Nah, ketika melakukan pencurian, istrinya kadang-kadang dijaminkan. Oh, jadi Kemudian suaminya Iya. jual nangka dulu. Nanti kalau sudah nangkanya laku, baru istrinya diambil. istrinya diambil terus uangnya bagaimana itu Pak? Uangnya sebagian dikasihkan yang punya nangka.
Sebenarnya jangan-jangan ini trik mau menjual kanangkanya. Jadi Aneh-aneh aja. luar biasa unik-unik lah kita terima Iya. kasus. Selain nangka nih Pak, ada lagi nggak Pak Nangka, yang ya. lucu, yang unik? Ya, keprihatinan kita bersama ya terkait dengan pergaulan remaja saat ini ya. Memang bagi orang tua harus lebih hati-hati, harus sering mengontrol anaknya. Oh iya. Kalau anaknya Khusus keluar mama. kemana? Khusus gitu. mama itu. Oh Semoga- iya, aduh, mama termasuk saya nih Pak. Iya. Gimana nih Pak? Dan karena memang banyak sekali kasus-kasus di luar itu seperti kasus Open BO itu banyak kita temukan. Itu ya, Open BO, mohon maaf, emak-emak ini open Hah? Booking online ya. Ini kan kita harus kasih informasi ini ke emak-emak, siapa tahu belum tahu, yaitu booking secara online. secara online. Itu terjadi kepada Ya, remaja. remaja, anak-anak umur 14, 15, 16 Di tahun. Di SMP ya, masih SMP. SSB. SMK dan SMP. Dan rata-rata kalau kita tanya dia ada masalah di rumah, No, banyak kan. kebanyakan. ada masalah di orang tuanya. Tidak diperhatikan atau apa Pak? Iya biasanya mereka lari. Perhatikan, sering dimarahi, kemudian dia mencari cari teman di luar yang tanda kutip teman ini ya kadang-kadang bisa menjerumuskan mereka ya kalau kita nggak hati-hati gitu kan. Dan juga banyak kita dapat laporan anak-anak melarikan diri beberapa hari nggak pulang ternyata sama temennya di GH dan lain sebagainya. Di guest house ya. Di guest house. Setelah anak ya sudah bisa bilang. Padahal umur itu mestinya belum bisa untuk ke guest house itu harus ada KTP-nya. Sedangkan mereka belum berumur 17 tahun. Artinya mereka masuk ke guest house itu ada yang membawa ya Pak ya. Ada karena memang kan persyaratan harus pakai KTP. Iya. Nah, KTP kan umur orang punya KTP kan umur di atas 17 tahun. Iya. Gitu. Berarti dibawa oleh orang dewasa. Iya. Beda Dan sekali. juga ketiga seperti kurir. Kurir, mohon maaf, kurir. Ya, kurir pengantar barang atau ojek online itu kan Iya. sekarang kan kadang-kadang kalau dapat pesanan bukan Iya. dari kalangan itu. Nah kemarin yang ramai sempat kita tangani juga kurir disuruh nganter barang Iya. katanya kosmetik. Bungkusnya itu memang bungkus kosmetiknya orang brand terkenal lah Bu gitu kan. Oh, demikian. Terus kemudian dana talangannya 1 juta. Oh, iya. COD-an di salah satu tempat gitu kan. Iya. Kurir juga mungkin tidak periksa itu isinya apa memang betul sesuai dengan pesanan atau bukan. Iya. Gitu. Setelah ketemu dengan orangnya, uang diserahkan, barang langsung dibawa. Ternyata setelah dicek isinya pampers. Oh. Orangnya dihubungi tidak bisa diblokir. Gitu. Nah kemudian kita telusuri ketemunya di mana. Ketemu juga itu Pak akhirnya. Itu ketemu. Jadi bukan orang Samarinda, orang jauh. Ketemunya di luar Samarinda, kita datang ke sana. Ya Allah, jadi biaya kesananya bagaimana nih Pak? Ya, korban yang biayai. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillah uangnya dikembalikan dari 1 juta. Gitu ya. Isinya pampers. Jadi ada pertanyaan titipan nih Pak. Jadi selama ini bukan kita mengecilkan polisi, tidak, tapi banyak juga masyarakat yang tidak berani untuk melapor ke polisi, mungkin karena berbagai hal, mungkin karena ketidaktahuan atau apa. Jadi kalau FKPN sendiri akhirnya bagaimana nih Pak menghadapi orang-orang yang takut melapor ke polisi? Jadi apakah FKPN juga membantu, mengarahkan, kemudian ikut mengawal, begitu Pak? Ya intinya memang begini ya Bu, mungkin karena tidak ketahuan dari masyarakat Ya, sendiri. ketidaktahuan dan memang Baik. takut, mungkin takut. Baik. Kalau
FKPM ini kan tujuannya memang masyarakat datang FKPM dengan berbagai macam masalah. Iya. Ya, begitu masuk ke FKPM keluar lega plong gitu. Entah itu mungkin laporan, entah itu mungkin konsultasi dan lain sebagainya. Kita kan harus memberi jalan keluar yang terbaik, memberi saran-saran ke mereka, gitu kan. Karena banyak sih seperti kemarin kita dapat laporan seorang perempuan kenal cowok di Facebook. Ganteng memang. Nah, itu kan. Nggak tahu kenapa kecantol ya Pak ya? Kecantol lah atau gimana saya juga nggak paham. Dengan fotonya. Dengan iming-iming, kemudian si cowok juga begitu perhatian sama dia. Oh iya, selamat siang, selamat malam, belum selamat makan. pagi, sudah makan belum gitu ya? Ingatkan, kemudian subuh juga ditelepon, sudah sholat atau belum? Iya. Mungkin karena baik. Mungkin tahajud juga Pak? Mungkin. Kemudian sudah tahajud belum gitu ya? Diiming-imingi mau dinikahi, ya kan? Tapi untungnya juga diminta duit dia nggak mau transfer. Cuman diajak kencan PCS dia mau. Oh, video call. Ya. Hah? Apa itu maksudnya PCS? Mungkin saya nggak bisa jabarkan di sini. PCS. Oh iya. Oke. Iya. Akhirnya dia kan punya rekaman videonya. Nah, rekaman video itu udah dijadikan senjata buat si penipu itu. Untuk memeras. Oke. Jadi ini pengalaman ya. Jadi perhatian untuk emak-emak. Ya, aduh. Saya nanti informasikan ke emak-emak yang punya putra-putri mungkin ya, atau mungkin emak-emaknya sendiri. Bahaya di medsos itu lebih bahaya. Jadi kalau diajak video call harus hati-hati. Apalagi untuk orang yang tidak dikenal ya Pak, karena bisa direkam ya. Bagi orang dengan orang yang tidak dikenal sama sekali, kita sudah sering mengingatkan, baik itu terkait masalah yang itu tadi, kemudian arisan online. Arisan online juga Pak? Wah, marak Bu. Kemarin kita sempat juga kita bikin postingan di grup FKPM bahwa tidak akan menerima lagi laporan terkait arisan. Kenapa ini Pak? Kira-kira sudah saking muyaknya ya? Karena begini Bu, sebagian besar ya mohon maaf, yang kesalahan dari mereka sendiri. Tidak kenal sama orangnya. Mau diajak arisan? Mau diajak arisan, mau transfer duit. Oh alah, iya. Nah, terus awalnya bagus kok Pak, sekali dua kali dibayar kok. Itu kan modus. Jadi modus. Ya kan? Selanjutnya kan udah dibayar. Berapa uang Anda sudah masuk ke situ? Kenal sama orang, nggak kenal Pak, tahu rumahnya, nggak tahu, kok mau transfer duit, ya kan? Iya. Coba transfer aja ke FKPM. Lumayan kan ya Pak ya, untuk ini ya, biaya perjalanan dinas ya Pak ya? Sebagian seperti itu, kebanyakan seperti itu Bu. Oh gitu ya. Nggak kenal. Kita arisan dengan teman sendiri, dengan tetangga sendiri itu sering bermasalah. Betul. Apalagi dengan orang yang tidak dikenal sama sekali. Biasanya dikenalnya lewat Facebook ya Pak? Lewat Facebook, lewat teman baik dan lain sebagainya. Itu. Jadi yang marak ini adalah arisan online. Benar. Dan kerugiannya nggak sedikit loh Bu. Gitu. Ada yang ratusan juta, bahkan ada miliaran. Berarti sebenarnya ini perlu dari kita semua untuk memberikan informasi ke semua pihak. Semakin banyak yang harus kita informasikan ya Pak, masyarakat, supaya tidak terjerat seperti ini lagi. Masyarakat. Makanya FKPM sering bikin postingan menghimbau, mengingatkan kepada masyarakat terkait kasus-kasus seperti itu. Ya. Apalagi tidak kejahatan sekarang beragam macam-macam cara. Dan mempersempit langkah kejahatan-kejahatan itu. Lebih pintar mereka ya Pak. Jadi modusnya macam-macam. Apalagi di medsos lebih bahaya sekarang. Ya, ada yang katanya video call. Video call ternyata pakai 2 HP. Iya Pak. Ternyata orang lain sebenarnya. Ada juga yang begitu ya Pak ya. Seperti simpan pinjam itu apa? Pinjol. Online. Pinjaman online. Iya, banyak lagi. Yang kena itu Pak. Berarti Pak. Banyak yang konsultasi kita juga. Biasanya apa itu Pak yang kena pinjol itu biasanya apa ini Pak? Emak-emak atau bapak-bapak ini?
Banyakannya mama. Ah, ini mama lagi deh. Tergoda ya Pak, berarti Kadang kebanyakan itu suaminya itu nggak tahu oh, masalah suaminya nggak arisan, tahu. simpan Oh pinjol. iya, pergi Jarang. kerja, mak-maknya banyak nganggur di rumah. Nah, Banyak godaan memang Pak, Iya. emak-emak ini ya Pak ya, di medsos ya. Oh, Ya, makanya harus hati-hati Bu, harus sering mengingatkan. baik Pak, Harus nanti sering diingatkan. saya akan membawa informasi ini ke emak-emak. Ke emak-emak teman-teman saya. Apa pertanyaannya? Pemerintah apakah sudah pernah diapresiasi ke atas Oh iya. sudah ditangani selama ini sama KPM? Ya. Nah, ini Pak pertanyaan dari masyarakat. Netizen. Netizen, Apresiasi dari ya. pemerintah sih, belum ya. Saya katakan belum. Belum ya. Tapi Iya. Bapak kan ini ya Pak, pahlawan tanpa tanda jasa, tidak meminta tanda jasa kok ya Pak? Begini ya, kemarin ya bukan saya klarifikasi. Iya. Berarti belum memang pada waktu Kita tahun 2008 itu kita dapat anggaran dari kelurahan. Oh gitu, iya. Dari kelurahan walaupun nilainya sedikit Mm-mm. kecil, ya ada apresiasi di situ. Oh iya. Pernah artinya ya Pak ya? Pernah. Dari Saya baru ingat. Setelah itu nggak ada lagi sampai sekarang. Jadi ini dari mana nih Pak? Kemarin harus kita angkat ini. 2008 ya Pak. Berarti Ya, sudah itu berapa tahun kemarin, yang lalu ya? Sudah berapa? 14 tahun yang lalu pernah diapresiasi ya Pak. Iya. Itu dengan Pak Lurahnya Oh iya. dianggarkan di kelurahan. Oh iya. Kira-kira masih ingat nggak Pak Lurahnya Pak Pak siapa? Lurahnya sekarang jadi camat Oh, jadi di dengan Samarinda Ulu. berarti halo Pak, Bapak Camat Samarinda Ulu, beliau pernah memberikan apresiasi kepada FKPM Pelita. Ya. Monggo siapa lagi yang ingin mengapresiasi? Kalau masyarakat sebenarnya dicintai oleh masyarakat itu juga sebuah apresiasi yang luar biasa ya Pak. Karena begitu terkenalnya Bapak di medsos juga, siapa yang tidak kenal FKPM Pelita? Itu sebuah apresiasi yang sebenarnya memang tidak diwujudkan dalam bentuk yang Untuk material. ya material, tapi itu adalah sebuah dukungan kita sih sebenarnya untuk bapak-bapak di FKPM. Kemudian harapan ke depan apa nih Pak kira-kira untuk FKPM sendiri? Yang jelas FKPM tetap akan bekerja sesuai dengan tupoksi. Iya. Bagi masyarakat yang ingin konsultasi maupun datang langsung ke FKPM yang mempersilahkan. Kita terima telepon, mau konsultasi lewat telepon juga monggo. Boleh ya Pak, Boleh. lewat telepon. Kita terima, tapi kalau kita pada waktu jam sibuk ya kita mohon maaf. Tapi ada nggak yang menunggu di sekretariat misalnya? Ada. Sering. Oh jadi ada. Kalau Ya. misalnya ada unek-unek gitu disampaikan dulu di sekretariat, kemudian nanti mungkin ditindaklanjutin gitu ya. Ya kalau ada yang konsultasi ya silakan. Kalau nggak mau pakai telepon kan silakan. Datang sendiri ke Datang sana. sendiri, Kalau ya. malu kan Pak, saya misalnya malu, wah saya malu datang. konsultasi Lewat telepon. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah ini Pak. ada juga tagline begitu. kadang malu lewat telepon ya. Sering itu. Dan saya mohon maaf melalui podcast ini mungkin saya Iya, sampaikan. iya Pak. Kalau mau konsultasi lewat telepon, mohon maaf jangan pakai WA. Oh iya. Karena Kenapa nih Pak? WA ini kan penerimanya agak terlambat. Oh Kita mungkin ngomong tidak. A, kadang-kadang belum tentu penerimaan sana langsung kan, beda dengan ya. telepon. Ya betul memang. Ya. Lebih Jadi lebih bagus lewat langsung telepon. Tapi kalau memang nggak punya pulsa, nanti kita yang telepon balik. oh gitu. Nah, seperti itu. Saya kira kalau mau Sering diisi begitu. pulsa enggak ya. Ditelepon balik ya. Balik. Tapi lebih baik lagi kalau datang sebenarnya ya Pak ya. Iya. Jadi nanti yang membawa masalah pulang-pulang sudah lega kan gitu ya. Tetap Kadang yang dibantu. jauh-jauh itu Bu, seperti dari L sana kan, Oh gitu. kedua ya dari Tenggarong, dari sana-sana. Dari sangat-sangat. Iya. Padahal, Dari jadi- Loduri. Jadi kayaknya di Pelita tapi rasa Samarinda ya Pak. ya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi dari dari ini kan berarti bahkan lebih dari Samarinda sudah ke arah Tenggarong sana ya Pak ya. Tenggarong. Yang hadir sebenarnya memang untuk itu.
Jadi untuk menjembatani sebenarnya ya di mana macetnya komunikasi itu ya Pak ya. Gimana cara macetnya komunikasi ini? Jadi kalau kita ada yang lapor Bu, Iya. pasti kita akan panggil dua-duanya, kedua belah pihak. Kita nggak mungkin menerima laporan dari sepihak, dari pelapor. Terlapor juga harus kita panggil, kita tanyain. Si pelapor juga kita tanyain, baru kita ambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya. Iya, agar masalahnya ini Selesai. tidak Tidak panjang, melebar nah, ya. selesai cukup di sini. Agar tidak menjadi kasus hukum. Kita juga beri pemahaman kasus hukum kalau masalah ini akan berlanjut dengan ke hukum seperti apa, Anda nanti harus seperti apa, pasti pekerjaan Anda akan Ya, terganggu. implikasinya nanti dipanggil dan dampak-dampaknya. sebagainya ya. Kita beri pemahaman kepada masyarakat. Tapi alhamdulillah ya masyarakat banyak memahami soal itu. Sudah Pak, begitu kita selesaikan ini media sosial. KPR. Kalau ini Pak, kasus KDRT misalnya, itu banyak nggak Pak di masyarakat Samarinda ini terutama yang ditangani oleh FKPM? Itu yang banyak. Itu yang baik. Nomor satu itu ya? Kasus KDRT itu ada dua Bu ya. Oh gitu. Masuk ke KDRT Iya. ketika suami istri ini punya surat nikah. Oh iya iya. Karena Oh ada yang. KDRT. Tapi kalau nikah siri Mm-mm. itu kan penganiayaan ketika dipukuli suami. Jadi maksudnya ke penganiayaan. Tapi kalau punya surat nikah resmi secara undang-undang, secara negara, itu nanti karena pasal KDRT. Jadi bisa diproses hukum secara hukum ya Pak. Dua-duanya Kalau yang bisa diproses. oh semuanya bisa. Tapi yang satu kan penganiayaan. Oh ya penganiayaan. Beda lagi Yang ancaman satu. hukumannya. Hmm. Kalau KDRT kan cukup tinggi ancaman hukumannya. Oh gitu. Jadi kalau kita punya surat nikah itu intinya perlindungannya sebagai perempuan Secara itu hukum lebih kuat. secara hukum lebih kuat ya Iya. Pak. Kalau hanya mohon maaf nikah siri itu yang perlindungan buat perempuan itu yang kurang ya Pak ya. Iya. Nah ini juga harus pemahaman lagi nih Pak Apapun untuk. juga kurang terkait masalah harta ekonomi. Oh iya dan betul sebagainya. betul. Pasti banyak kurangnya. Bu. Ah, Kemudian status anak. oh iya. Kalau dikasih status anak kan anak ibu di akte kelahiran. Oh jadi tidak ada nama bapak ya? Tidak ada. Ya, ada. Karena persyaratan bikin akte kelahiran kan harus ada surat nikah. Oke, gitu ya. Iya, jadi ini yang harus dipahami bagi perempuan. Ah, iya. Nah ini berarti sebenarnya kita masih harus panjang sekali untuk Ya. bicara masalah ini. Tapi kalau kita pengennya sih panjang Pak, kalau nggak akan selesai. Atau mungkin kita suatu ketika harus ke sana untuk konsultasi nih dengan Bapak. Boleh. Iya. Selalu terbuka kok. Oke, jadi Buat masyarakat Samarinda. nanti mungkin yang selanjutnya dari podcast Nusantara ini yang akan berkunjung ke markasnya FKPM. Ya? Iya, FKPM Pelita ya Pak. Ya. Nanti kita akan ke sana dan membawa pasukan ya Mas. Membawa pasukan. Iya Pak, nanti kapan-kapan kita ke sana dan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Marno dan Bapak Wakil Bapak Dani Sopian di podcast Nusantara ini memberikan informasi yang sangat berguna sekali buat netizen dan juga emak-emak di Samarinda dan sekitarnya juga yang mendengarkan dan melihat podcast saya. Nah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu, kami sudah diundang di podcastnya Emak-emak. Iya. Enis Taman. Iya. Sekaligus dalam rangka sosialisasi terkait masalah forum kebijakan polisi dan masyarakat yang mungkin masyarakat Samarinda tahu. Iya. Kalau ingin tahu tentang kegiatan FKPM bisa digabung di FB-nya FKPM News atau FKPM Pelita Samarinda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.